Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang derita. Sebetulnya derita itu apa dan apa yang membuat kita itu menderita? Secara umum kita itu menderita kalau kita sakit. Kita itu menderita ketika relasi kita dengan sesama kita tidak baik. Kita itu menderita kalau kita kekurangan sesuatu. Entah itu barang, entah itu kebutuhan-kebutuhan psikologis. Kita menderita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ternyata menurut firman Tuhan yang membuat kita menderita itu ketika kita tidak punya relasi dengan Tuhan, kita terpisah dengan Tuhan, itu yang membuat kita menderita. Jadi rupanya derita itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita ini sakit? Apakah itu bukan derita? Ternyata meskipun kita sakit, memang itu juga derita. Tapi kalau relasi kita baik dengan Tuhan, rasa sakit itu bahkan bisa menjadi berkat. Rasa sakit yang diterima, dihayati sebagai silih atas dosa-dosa saya. Loh, tapi kan saya tidak berdosa, Romo. Oke, kalau dihayati sebagai silih atas dosa-dosa orang lain, itu menjadi persembahan yang berkenan. Sehingga meskipun sakit, saya menderita iya, tetapi tidak sungguh-sungguh menderita. Bahkan para suci mensyukuri deritanya. Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena boleh ambil bagian dalam derita Kristus. Nah, itu dia. Relasi yang baik dengan Tuhan membuat kita bisa menilai apa yang kita alami dengan positif. Bahkan ketika itu berupa derita. Tetapi memang relasi kita yang baik dengan Tuhan itu membuat kita jauh lebih tenang. Membuat kita menjadi lebih bisa menerima diri dan bersyukur. Gitu. Maka rupanya penting kita memperhatikan kalau ingin terbebas dari derita, pertama-tama justru membangun relasi dengan Tuhan. Menemukan sukacita di luar Tuhan itu hampir tidak mungkin. Bukan hampir, memang tidak mungkin. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berbahagia. Karena rupanya memang relasi dengan Tuhan dan penerimaan diri bahwa kita ini diampuni oleh Tuhan, diterima dan dikasihi meskipun berdosa, itu membuat kita menjadi lebih tenang. Intinya membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Maka mencari kebahagiaan di luar Tuhan, sudahlah, berhentilah, tidak akan menemukannya. Tetapi Tuhan memang juga mengatakan bahwa hal kerajaan surga, rahasia-rahasia tentang surga itu disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana. Nah, itu berarti memang kita juga harus ada kerendahan hati, bahwa sebetulnya memang saya sangat membutuhkan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, coba kita teliti apa yang membuat kita menderita. Dan kalau kita menemukannya, mari kita perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Tapi Romo, kenapa banyak orang tidak peduli dengan Tuhan? Tidak peduli dengan ke gereja, tidak peduli dengan berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Padahal mereka juga mencari kebahagiaan itu. Benar, untuk memulai relasi itu tidak mudah, tidak ada jalan pintas untuk berelasi. Kenapa orang yang jauh dari Tuhan malas berkomunikasi dengan Tuhan? Karena relasi tidak ada jalan pintasnya. Seperti kita tidak kenal dengan seseorang. Untuk memulai membangun relasi itu kita membutuhkan energi lebih dan kadang orang malas melakukannya.
Sudahlah, toh saya bisa juga hidup seperti ini. Jalani saja. Kalau membuat ini senang, pergi. Kalau ini tidak senang, tidak usah. Dan prinsipnya kemudian senang dan tidak senang. Tetapi tetap di dalam hatinya ada kekosongan dan tidak bahagia. Seperti Santo Agustinus. Agustinus juga mengalami hal itu. Dia berpesta pora ke sana kemari, melakukan apa saja yang membuat dia senang menurut dia. Tapi akhirnya dia mengalami dan menyadari kekosongan besar itu. Dan kemudian menulis dengan sangat jelas, menjadi warisan yang sangat berharga bagi kita. Ya Tuhan, ampunilah aku. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Dikau. Lihatlah, karena Agustinus menyadari bahwa aku diciptakan untukmu. Dan hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau. Kita itu diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Maka jauh dari Tuhan, impossible kita bahagia. Tidak mungkin. Itu seperti kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak berbohong ketika kita sedang berbohong. Kita kan kadang-kadang mengalami itu ya, bohong kepada seseorang, tapi kemudian mencoba meyakinkan orang itu bahwa saya tidak bohong. Nah, tapi kan kita tahu kalau kita itu bohong. Nah, seperti itulah rasanya kalau kita mencoba menemukan kebahagiaan di luar Tuhan. Kita justru menderita. Mazmur 50 mengatakan, dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Ampunilah dan kasihanilah aku seturut belas kasihanmu. Nah, itu dia. Kita ketika berdosa tidak pernah menemukan kedamaian. Karena hati kita diciptakan untuk Tuhan. Maka sebetulnya derita itu bukan karena penyakit pertama-tama. Bukan karena masalah yang tidak selesai. Tetapi karena kita tidak punya relasi mendalam dengan Tuhan. Inilah rahasianya. Maka mari kita menemukan sukacita di dalam Tuhan. Dengan membangun relasi yang baik. Kalau sekarang tidak ada relasi, berjuang sedikit demi sedikit. Carilah, maka kita akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan selalu ada di sana, menunggu kita datang. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan pewartaan yang pertama, juga Yohanes, bertobatlah. Itulah. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan selalu ada dan menanti-nantikan kita. Tinggal kita datang kepadanya. Memang kalau kita tidak punya relasi, awalnya berat untuk memulai. Tetapi ketika sudah ada relasi, kita justru kalau tidak berdoa, tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan, seperti ada yang hilang. Seperti gelisah. Karena memang hati kita gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Mencari Tuhan, mencari kebahagiaan di luar Tuhan, sudahlah berhenti, tidak akan berhasil. Tetapi pelan-pelan mari kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan bahkan di dalam derita, di dalam tantangan yang berat, di dalam kegelapan, kita tetap bisa melihat pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada pengampunan, ada segala-galanya. Karena memang Tuhan adalah yang maha kuasa, sekaligus maha kasih, dan Bapa kita sendiri. Bapa mana yang tidak akan memberikan kegembiraan dan sukacita kepada anak-anaknya? Relasi menjadi kunci. Maka untuk berbahagia, kuncinya adalah relasi, relasi, relasi. Menemukan kebahagiaan di luar Tuhan adalah derita yang sungguh-sungguh berat kita terima. Maka sering kita menyadari, kenapa ya saya ini tidak kurang, itu tidak kurang, dan sebagainya ada semua. Kok saya tidak sungguh-sungguh bahagia? Mari kita masuk dan teliti bagaimana relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Karena derita yang paling mendasar, derita yang paling benar adalah ketika kita tidak mempunyai relasi mendalam dengan Tuhan dan sesama. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan siap untuk mengampuni dan menyatakan kepada kita bahwa kita dicintai dan diampuni justru pada saat kita paling rendah, pada saat kita berdosa.
Dan itulah sukacita sejati. Tetapi derita terjadi, kita alami ketika kita tidak punya relasi dengan Tuhan sendiri. Kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Dan kemudian kita mengalami bahwa diri kita sendirian. Berdosa juga sendiri, tidak mampu bangkit, mau kembali kepada Tuhan, tidak punya relasi. Itulah derita yang sebenarnya. Mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat iman, supaya kita dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, sungguh-sungguh menjaga agar kita tidak pernah terpisah dari kasih Tuhan. Relasi yang mendalam kepada Tuhan adalah kunci kebahagiaan kita. Tuhan memberkati.